Bisa tuh Mas, kapan-kapan lagu itu diterjemahkan ke bahasa isyarat. Nanti ya, Karena jadi ya. kepinginnya tuh kan udah semakin banyak, gak cuma kita doang ini yang ngasih Endang Sukamti juga ada gitu kan, terus ada beberapa lagi, bahkan ada yang live panggung sebelahnya udah ada bahasa isyarat. Iya tuh. Ya. Selamat malam, Podcaster. Akhirnya cita-cita kami terwujud, mengganti host yang yang gini-gini mulu. Ini kebetulan podcast edisi jalan-jalan ya. Nah, kita sekarang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Dan aku ditemani oleh teman-temanku. Halo. Mereka dari Wake Up Iris. Tolong kenalin dong. Ya, saya Bi. Saya Fania. Kami berdua Wake Up Iris. Bi gitar ya, Bi ya? Iya, gitar. Sementara gitar. Sementara ya. Besok bisa main drum ya. Kalau Fania Viola sama vokal. lead vokal ya. Ya. Lead vokal. Kalau aku leadership. Jadi sebenarnya hostnya tuh bukan aku. Oh, Hostnya lagi kita kunciin di kamar mandi. tadi. Nah, nanya apa ya? Nanya apa nih, bro? Yang harus ditanyakan, Mas. Yang harus ditanyakan ya? Atau minta pertanyaan dari narasumber. Apa itu? Ya, Mas katanya dari perjalanan kan ya? Jalannya lagi ngapain ini sekarang? Jadi kita yang nge-host. Itu program yang sebelah. Iya, nggak apa-apa sekalian. Startnya dari situ ya. Sebenarnya nih kan podcast jalan-jalan ini dibuat di sela-sela jadwal turku gitu. Nah, kita emang pengen jadi kayak ketemu teman-teman yang bukan di daerah-daerah ya, di kota-kota. Karena sekarang kan hampir semua kota di Indonesia kan banyak band gedenya kan. Bahkan yang kalau kayak dulu kan mungkin kayak Makassar gitu jarang kedengaran, tapi udah banyak banget kan sekarang. Iya banget. Kayak Pontianak tuh, ada Manjakani, ada siapa ya. Nah, kalau di Malang tuh, kalau menurut aku kan Malang tuh yang paling dominan sekarang juga di Jawa Timur ya, termasuk ya. Masa sih? Iya kan ada banyak, maksudnya yang kalau baca-baca line up acara-acara gitu ya, Wake Up Iris, terus siapa Atlesta, terus siapa yang lagi tour juga, Koldiak ya. Kebetulan kayaknya Koldiak juga udah stay di Jakarta ya. Enggak, mereka kayaknya masih di sini ya. Masih di Malang, cuma emang lagi sering kemana aja. Atau mungkin ada manajemen atau apa mungkin di Jakarta ya. Label. Kalau Wake Up Iris sendiri? Kami Kita masih jalan sendiri. Booking agent aja yang Jakarta. Tapi secara manajemen, secara label kami sendiri. Oke. Booking agent Jakarta. Emang ya mau nggak mau memang sekuat-kuatnya kita di kota kita, tetap bisnisnya ujung-ujungnya di Jakarta ya. Iya sih. sementara ini masih situ ya. Sentral semua industri di sana kan ya. Iya. Tapi untungnya sekarang udah ada telepon, udah ada ini, bisa cek gitu, jadi bisa diatur lah ya. Sejauh ini bisa ya. Sejauh ini bisa. Karena juga penerbangan juga kan hampir sekarang rata kan di semua kota ada ya, walaupun bandaranya kecil apa segala macam. Tapi kalau Malang kan udah banyak sekali kan penerbangannya kan, bahkan udah ada yang dari Malang bisa turun di Halim gitu-gitu kan. Iya, cuma Malang kendalanya itu adalah cuaca kan. Karena kita itu berada di Lembah. Iya. Jadi untuk cuaca sekitar penerbangan terakhir jam berapa ya? Jam 2 siang. Jam 2 siang itu startnya juga baru jam 8-9an. Oh ya? Tapi kalau misalkan kita mau ambil first flight, pasti kita larinya ke Surabaya. Oh. Cuma dengan jam adanya 5. tol, jadi lebih dekat, cuma sejam. Ya itu. Kalau biang nyetir. Kalau dia yang nyetir. Kuwenceng rek gitu. Sini kuwenceng rek. Udah ngerasain ya tadi. Dah.
Untungnya mobilnya bukan mobil yang bisa menanjak kuat, jadi kami terhenti di tanjakan. Harus turun lagi. Enggak standingnya. Oh iya, itu tadi tuh hebat tuh. Anak-anak Harusnya tuh ya. tadi direkam tuh. Udah panik mas. Standing di tanjakan tadi tuh, iya gara-gara panik jadi kayak biasa aja jadinya gitu. Padahal itu luar biasa sih menurut gue sih. Iya. Oke, berarti kalau aku pernah tuh ngalamin tuh harus berangkat pagi, delay gara-gara katanya di Malang lagi berkabut bandara. Iya, biasanya kalau misalnya berkabut di situ, flightnya dipindahin ke Surabaya. Landingnya Surabaya. Tapi rata-rata kalian kalau main di luar kota pesawatan terus kah atau Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya kita pengen cepet gitu ya, kalau butuh cepet ya kita ambil pesawat via Surabaya pasti. Tapi juga kita suka traveling kan orangnya. Iya sih lebih. Iya. Kalau kayak bawa kendaraan sendiri itu lebih Leluasa lah ya. tiba-tiba pengen sebat gitu ya. Iya. Bisa mampir ke teman-teman di kota-kota. Yo, itu gitu loh. betul. Nambah apa silaturahmi ya. Iya, Iya. silaturahmi. Iya, penting itu. Penting banget. Karena kalau nggak mau silaturahmi nggak penting. Berarti sekarang kesibukan apa? Sibukan mah kita sebenarnya abis ini rilis single. Tengah Terus, Desember udah tengah rilis ya. Desember. Kemarin juga tengah November kita juga rilis. Oh iya, kemarin kan kayaknya habis rilis juga ya. Iya, tapi lagu Judulnya lama. apa yang kemarin? Develi Bata. Lagu lama. Lagu lama. Package lagu lama. Oh iya Dengan iya. format baru. Jadi selama pandemi ini hasilnya adalah format kami berubah. Oh iya, semuanya menfleksibelkan Iya. diri ya. Ya karena aku juga ketemu beberapa teman kan, kayak semalam sempat ngobrol-ngobrol juga, jadi emang harus mensiasatinya gimana gitu. Ya karena emang biar survive lah memang. Iya. Nah, kondisinya emang kadang nggak memungkinkan untuk misalkan bawa tim banyak Betul. atau apapun, sehingga kita akhirnya ya dimana para event organizer juga budgetnya nggak seluas banyak dulu kan. investasinya Iya, kan. Akhirnya Itu kenapa ya? Apa stok duit di bank berkurang ya? kayaknya semua pindah ke kripto ini. Jadi kalau mau ngundang boleh, bayarannya 1 Bitcoin nggak Bitcoin. apa-apa. Ya, cukup kok Boleh. satu. Setengah nggak apa-apa. Kalau aku emas batangan lah nggak apa-apa. Ya dikorekin dikit nggak apa-apa. Berarti dalam waktu dekat nih album. Album rencana kita akan rilis di Tahun depan. Kalau on time. tahun 2022. Bareng aku dong berarti kalau tahun depan. Bisa nih, janjian nih. Jadi. Oh iya. Rencana kapan? Tahun depan. Tapi planningnya bulannya? Pokoknya tahun depan lah. Desember Tahun depan banyak 2022 loh. juga tahun Ada depan. sampai 3.000 itu tahun depan. Itu supaya nggak ditagih dengan detail, jadi tahun depan insya Allah lah gitu. Ya harapannya kalau aku sih ya mungkin pertengahan tahun depan. Oh, oke. Karena kan kalau aku sekarang nggak punya aku nggak punya tanggung jawab ke siapa ya. Jadi kalau aku mau rilis aja gitu. Aku mau bikin lagu kayak apapun ya suka-suka aku aja gitu. Tapi materi udah kekumpul semua mas ya. Materi mah udah 3 album kali. Sombong sih saya. Udah direkam semua mas. Belum, masih di voice note. Tapi kalau materi ada. Makanya ya mudah-mudahan kalau aku ya itu, kalau energinya banyak, finansialnya tak terhambat gitu, Gaspol. sehat gitu, gaspol. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Kalau kalian udah berapa persen berarti? Kalau aku menangkap, kalau kalian katakan tahun depan berarti sudah ada progres dan Udah. Tema besar udah nemu ya. Tema udah. Lagu sudah nyicil. Udah ada. Cuma kita emang untuk kali ini emang nguber untuk materi. kan udah bubar itu. Uber. Oh, Oh, Udah ganti. mengejar. Mengejar. Udah nggak ada itu Uber ya. Mau saya akuisisi besok. Uber Widodo. Boleh. Saya dukung, saya beli sahamnya. Bisa ya. Bisa gila saya. Berarti udah berapa persen? kira-kira masih berapa persen ya? Masih loh ya, belum Masih udah. Oh iya. 40-50 kali ya? Iya, Oh. terus juga belum rekaman sih, kita masih bikin guide-nya, liriknya. 40-50 ya sudah
sudah jos itu udah banyak sekali. Jalan. Setengah jalan. Ya udah setengah jalan. Optimis aja sih tahun depan. Yang maksudnya tapi sudah terekam kah? Udah berapa persen terekam gitu untuk materi? terekam Dua. ada sekitar 4. Empat. Oh, 4. Yang konsepan ada beberapa gitu yang Rencana berapa satu album berapa? kita Berapa? karena konsep kita itu melibatkan beberapa story sejarah Mitologi. mitologi. Wah, Ya, keren. kami batasi 10. Tapi Oh, untuk batasi 10, bocoran ini ya di Desember ini yang kita rilis ibunya dulu. Oke. Berarti apa tuh namanya tuh kalau nyambung 1 2 3 sequel ya? Bukan Sequel. sequel ya, Oh, ini bukan masih sequel. dalam satu cerita. Satu cerita. Satu keluarga kalau aku ngomong. Masih dalam Oke, satu oke. keluarga. Berarti lagu 1 2 3 4 5 tuh nyambung. Satu keluarga. Ceritanya Ngomongin ceritanya nyambung. Mungkin bisa dijelasin apa yang kita kasih ini maksudnya bentuk apa dan siapa dan apa itu. boleh ya. Oke, jadi mitologinya tuh kita ngambil mitologi Yunani. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu The Muse. Jadi Muse saya pernah dengar. Muse. Oh. The Muse ya, The Muse. Apa band? Ya kalau aku mungkin kurang pengalaman dengan tapi Ya, siapa tahu ada aku yang yakin pernah lah tahu ya. podcaster ini pinter-pinter pasti. Itu tuh di Muse itu kayak kalau misalnya kita ngomong tuh kayak ada dewi-dewi Iya. yang menginspirasi orang-orang Yunani kuno untuk membuat drama, membuat lagu, menciptakan apa ya, kesenian-kesenian, Oke. terus membaca astronomi di langit. Nah, itu ada dewi-dewi inspirasi mereka gitu. Yang kalau misalnya aku penulis sebuah cerita epik gitu ya. Aku akan berdoa kepada atau memohon wangsit dari si salah satu dewi ini yang dia memang menguasai cerita epik kepahlawanan untuk memberikan ilham ke aku supaya aku bisa nulis. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada 9 dewi. Oh. Gitu. iya, Nah, itu Muse. kami akan berusaha menerjemahkan setiap karakter ini dengan yang apa yang terjadi hari ini. Oke, ke dalam album Iya. itu ya. Kayak Tapi gitu sih. dari 9 news ini ada ibunya. Oh. Ibunya ini yang keluar duluan. Desember besok. ini. Gitu. Desember tanggal Tanggalnya 17. 17 Yakin ya. ya? Udah nggak rahasia Yakin di ya? 17 ya. 17 ya. Semoga ya. Semoga ya. Kalau 17 rilis berarti sekarang sudah terupload sebenarnya. Ya, soalnya kami sekarang Belum. lagi belum. Soalnya kami lagi bikin Wake Up Artist Challenge. Oh gitu. Iya. Ntar dulu. Ngobrolin 17 rilis sekarang belum upload. Kalian nggak ngejar masuk playlist atau apa gitu? Oh gini. Jadi kan yang kita rilis ini kan satu single ya. Satu Jadi single. bukan Satu bukan album. Iya. Jadi Jadi waktunya- satu single ini kita rilis dulu. Selagi kita ngerjain yang lain. lainnya. Iya. Nah, satu single ini kita belum upload karena kita mau melibatkan teman-teman yang ada di Sekitar yang tahu kita. kita gitu. Oke, Yang tahu oke. kita bikin namanya Wake Up Wake Up Artist Artist Challenge. Iya, aku untuk baca kemarin. ngerespon dari lirik sama Color palette Color sama palette, keyword. Jadi kita belum keyword-keywordnya nunjukin yang- lagunya. Iya. Aku kemarin kalau nggak salah tuh baca keywordnya kayak apa? Ada beberapa tuh kan? Iya. Apa iya. aja kemarin aku lupa. Ada memory, ada tree. Iya ya, tree Gitu-gitu. apa? Ah. Itu untuk apa? Artworknya? Iya. itu untuk artwork, Oke. artworknya. Yang kemarin Nevel Banda kita juga ngelakuin itu. Ah. Dan ternyata responnya bagus. oke banget. Iya, aku ngeliat juga tuh Dalam 3 hari dapat mantap itu. 28 lah. Iya, 28 28 karya ya. Siapa itu yang bikin? Itu teman dari Mereka respon dari Lombok. Lombok ya, Lombok. Kamu yang dari Lombok nggak pengen bikinin aku apa? Lombok, ya. Tapi ngomong-ngomong maksudnya ya apa? Ternyata banyak ya teman-teman yang di apa kayak bukan yang di sentral industri kayak gitu pun sekarang udah maju-maju ya, canggih-canggih Banyak gambarnya banget. gitu. potensi Banyak Kayak potensi kayak di yang kemarin luar aku Jakarta. tunjukin yang di Sumba yang Oh iya, video itu kan video, itu juga keren. mampus, kerennya mampus, namanya UNES, keren banget. Nah, mau bikinin video kita. Nah, Iya. tuh, Kita butuh sih yang landscape gitu. tuh Bang UNES tuh harus dengerin Wake Up Iris Bang. Tapi ya pengen sih ke sana sih. Sumba ya, Pengen ke oh Indonesia harus Timur. harus. Itu kalau mau ngelihat babi akur sama anjing mungkin di sana kayaknya. Babi main sama ayam tuh kayaknya ada di sana. Oh gitu.
aku pas datang ke sana takjub, aku serius. Aku dulu ngelihat kayak gitu tuh kayak cuman di kalender gitu, Iya, iya. atau kayak penutupan TV mau closing gitu kayaknya. Ternyata tuh emang Seakur itu. iya makanya kayak aku juga kebetulan kemarin sebelum berangkat dapat tambahan lagu baru gitu ya. Menurut aku ya Indonesia tuh surga yang kita nggak pernah sadar aja sebenarnya gitu loh. Atlantis ini tuh. Betul. Atlantis. Kalau aku sepertinya aku mungkin ada Lemurian dikit. Wah iya. Jadi situ Atlantis atau Lemurian keperang gitu. Nah, Aku milih Anunnaki aja. Anunnaki. Apa itu Anunnaki? Ngerti nggak? Panjang masuk sini. masuk frame. Tapi ya karena emang itu tadi lah ya, maksudnya ya apa, kan nggak banyak maksudnya musisi yang bikin karya yang kayak kalian tadi tuh, apa dari ini itu pengembangan ini itu apa menurut kalian gampang nggak orang untuk nangkapnya itu? Apa yang bikin kalian pede untuk bikin seperti itu gitu? Gimana ya? Sebenarnya dari sisinya kita sendiri, kita bikin lagu juga ada nggak hanya untuk orang ya, tapi untuk diri kita sendiri kan. Betul, iya. Jadi ketika kita bikin lagu kayak yang kemarin nih, album yang Sebelumnya ini ini. ternyata juga itu adalah message untuk kita di masa depan. Nah, ya, di masa depan untuk message itu untuk ke kita lagi, untuk healing kita sendiri. Iya. Tapi di sejalannya waktu si message ini didengerin banyak orang. Terus kan ada yang beberapa itu ngabarin ternyata Lagu si itu jadi ini healing buat mereka. Oh jadi iya. healing buat mereka. Aku ngalamin itu dulu di waktu masih di Black Sabbath. Oh, Banyak Black yang Sabbath. bilang Oh, kayak dulu gitu. Black Thank you Mas. Iya. Iya. Dan Black itu hal Sabbath. yang asik banget ya. Iya. Sebagai pembuat lagu tuh yang Wah, itu senangnya minta ampun kayak yang aku, karena waktu itu aku masih ingat kalau nggak salah namanya Ari dia, dan di Jakarta dia itu fobia keramaian, sampai akhirnya dia bisa sembuh karena dia nonton Stars lagi. Oh. Ya dia konsultasi ke dokter gitu, terus dokternya bilang maksudnya ini terapinya gimana gitu. Kamu lakuin aja apa hal yang kamu suka, kata dokternya gitu. Kamu lagi suka apa? Aku lagi suka sama band ini. Ya sudah, kamu cari kapan kamu dengerin lagu mereka, terus kapan mereka ada konser, kamu datang ke konsernya mereka. Itu aku ngelihat beberapa kali itu dia nonton sampai dia sampai nangis. Kebetulan akhirnya kan ngobrol gitu kan, terus pas ngobrol dia cerita gitu. Aku tuh sebenarnya sebelumnya aku nggak berani Mas nongol ke keramaian gitu. Kenapa aku bilang? Karena menurut aku kan itu penyakit yang aneh ya. Atau bukan Belum penyakit namanya belum apa sih? terbiasa sih Namanya apa ya? sebenarnya. Iya. Jangan penyakit yang nggak enak sebut. Bukan penyakit sih, kebiasaan. mental state yang berbeda. Ya, Mental state berbeda yang gitu berbeda. aja. Menurutku kan itu aneh kan. Apa susahnya sih gumbul di keramaian gitu kan gitu. Tapi mungkin Beberapa ya, orang mengalami itu. Ya. dan itu dia bilang karena aku dengerin lagu kalian, aku jadi berani gitu akhirnya ngumpul di keramaian. Itu sih aku udah mati kok segitunya ya gitu. Iya, segitu Pantes gede nih band jadi kekuatan gede musik gitu. ya. Wah, pada waktunya. Makanya musik bagi kita adalah message. Ya ketinggalan, nggak tahu kodenya Mas Ari. Wah, kurang apa ini, kurang peka. Jadi kalau aku berpikir bikin karya itu bikinlah yang baik-baik. Iya. Terutama yang pesan-pesannya itu positif gitu. Karena kan diulang-ulang, kita nyanyikan terus, misalnya pas latihan, terus manggung, diucapkan terus-menerus. Jadi doa ya? Iya. Terus ya udah, kalau misalnya doanya baik, kembalinya ke kita dan pendengar baik. Itu sih prinsip kami dari Semenjak Bikin Lagu juga sama Mas kayak gitu. Tapi rata-rata yang respon lagu-lagu kalian tuh apa? Ada yang itu tadi ya, healing apa yang Ada healing, Iya, ada healing. ada. sama yang kayak tadi umpamanya fobia apa jadi Iya, lebih bisa ada. membuka pikiran hatinya Iya. gitu ya. Ada yang spesifik sih sebenarnya. Apa? Jadi dulu waktu penciptaan itu
kan standarnya kita musisi kan, oke kita membuat meluapkan hati. Setelah jadi, kita bayangin aja ya, pendengar itu biasanya pendengar yang seperti apa yang akan dengerin lagu kita. Kita yang menghayal aja lah. Iya, iya. Oke, kalau misalnya waktu itu kami sepakat, ini pas orang-orang akan dengar lagu ini ketika dia sudah bingung, nggak ada jalan, bingung udah ngelakuin apapun tapi kayak stuck. Tapi dia dengar itu, dia akan terinspirasi dan nggak jadi putus asa. Iya, iya, iya. Bahkan rupanya ketika berapa saat ada yang respon bahwa itu juga ada yang sudah hampir nggak bisa berjuang lagi untuk hidupnya, udah suicidal gitu. Tapi menemukan semangat dari lagu-lagu itu gitu kan. Jadi kayak makasih ya sudah kasih semangat lagi, kasih. Iya, iya, iya. Gini, Aku dan tuh itu langsung. nggak nyangka ya segitunya ya. Iya. Ya kita nggak nyangka. Jadi yang paling big time banget adalah ketika ya kita tahu lah pandemi ini masa-masa yang sangat susah. Oh iya. Tapi ketika berapa saat ini, berapa bulan kemarin kami mendengarkan lagu kami sendiri, itu kayak Fania sama Bi tahun 2015 sampai 2018 bikin lagu, itu buat Fania sama Bi tahun 2020. Kita nyanyi itu udah bener-bener, oh ya ini obat buat kita berdua juga. Oh gitu. Iya. Sampai ngerasain kayak gitu. Sampai nangis, Iya. Mas. Nangis, Latihan kita itu nyanyi nangis. Aku jujur aku nggak pernah dengerin albumku sebenarnya. Entah kenapa. Karena Aku nggak tahu. Aku rada tidak hobi mendengarkan, maksudnya kecuali kecelakaan di mana aku tiba-tiba mendengar. di mana ada istriku nyetel di mobil atau apa gitu. Karena ada, kalau aku tipikal yang, kalau aku tuh kekunci di versi live biasanya. Jadi begitu dengerin studio versi umpamanya gitu, jadi gergetangan. iya gitu. Ah. Gitu. Makanya aku yang jarang mendengarkan yang versi aslinya. Iya. Versi live tuh buat aku lebih Greget lah, lebih dapat energinya. yes. Nanti Karena kan abis ini- kita kehilangan lumayan hampir 2 tahun ini ya, kayak Iya. kehilangan apa, pasing-pasingan Habitatnya. energi sama audiens gitu tuh. Karena kalau aku dulu tuh ngerasain, aku mikir kenapa ya manggung itu nggak capek, kenapa? Capeknya itu setelah sampai rumah atau di hotel Iya. gitu. Karena energinya muter menurutku. Iya. saling berbagi. Give and take sama penonton. Iya. Heeh. Rasa banget. Itu sih. Jadi ketagihan, jadi kayak ekstasi, jadi kayak menyenangkan sekali ini. Iya. Suasana manggung itu kan. Iya. Nah itu lumayan ya, berasa ya. Berasa Berasa. banget. Kalau aku kan memang sudah sebelum pandemi kan sudah emang nggak aktif gitu kan. Berusaha menjadi PNS tapi yang nggak terima juga karena umurnya sudah offset. Jadi aku mencari kesibukan lain, bikin frozen food lah sama istriku, apa segala macam. Ya musik scoring di calling tapi di cancel gitu-gitu. Ya, ada pandemi kan. Kalau Salahkan pandemi. apa? Kalau kalian berarti selama pandemi kemarin tetap produksi atau kan kalian juga kayaknya kan sempat kayak apa build tempat kopi apa Iya. segala macam gitu Iya. kan. Iya, Sempat. kita Aku iri loh sama sih. orang-orang yang kayak gitu. Jangan. Keren. Jangan diri, jangan diri. Nanti ada kesempatannya sendiri. ya? Iya. Ada. Tapi kalau tapi aku nggak yakin kalau memanage kayak gitu. Iya, Mungkin berarti harus aku yang jadi yang owner lain. mungkin. Oh iya. 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 Investor kali ya. Investor. Amin. Investor. Amin. Yang kalau aku tuh yang pengennya itu yang kayak nih saya ada Mas Batangan nih, tolong bikin Tolong apa. kelola lah Nanti ya, tolong gitu. tolong report keuntungan aja sama Iya. dia. Tapi memang sih dunia yang sangat berbeda ketika kita mencoba untuk build sesuatu yang bisnis banget kayak gitu. Iya. Dan bermusik kita memang berseberangan banget. Kita kira bisa jalan bersamaan, ya udahlah bikin coffee shop sambil bikin musik gitu kan. Rupanya nggak bisa. Oh, Beda ternyata. energinya. Aku Energinya bukannya beda Excel, sih. gimana dapat inspirasi dari semesta, dari dewa dewi, gimana coba, iya hitungannya Excel. Satu, dua, tiga kali sum berapa atau total Iya, berapa? harian, terus bulanan, HPP semua. Oh iya, energinya Iya habis kan? di situ ya. Jadi kalau Iya. bikin lagu jadinya, Dan switchingnya ketika udah kejebak ke situ, switching balik lagi ke Susah. pengkaryaan agak susah. iya, kamu pulang ke rumah enakan tidur daripada mikir. Ya karena udah stres ya. Iya, kerasa banget. Pekerjaan yang tidak bikin stres itu ya menjadi musisi. Karena relate dengan kehidupan Kehidupan kita. kita. Iya, Kalau hobi misalnya kan. ada orang yang nggak relate terus disuruh menjadi musisi, ya stres juga sih dia. Passion Iya. kita juga di situ. Jadi Iya. kerja with passion dengan passion yang cocok itu awet muda. Yang terbaik lah. Awet muda. Iya. Bukan? Muda. Kayak aku nih berasa masih 25 aja. Iya. Ada nih emang. Padahal 20 Emang ya. 25. 20. Udah lebih dewasa gitu. Heeh.
Tapi emang nggak, memang aku sih ngerasain, aku nggak kebayang sih kalau aku belum pernah ngantor, tapi aku juga nggak kebayang kalau aku harus ngantor gitu. Karena kan nggak semua orang ya, ada orang yang hobi ngantor gitu, ada yang memang Memang cocok workaholic gitu sama kan, seperti kayak aku punya abang ipar juga kan memang hobi bekerja bikin apa. Kalau aku kayaknya waduh aku nggak sanggup nih kalau kayak dia gini. Tapi ya memang kan setiap orang dilahirkan dengan kesukaan masing-masing, jalan bentuknya masing-masing ya. Kalau aku ya pekerjaan yang paling enak itu ya main musik ya. Pertama itu hobiku, kedua jalan-jalan, ketiga ketemu orang. aku bisa melepaskan energi yang dan berbagi. Keempat dibayar. Jalan-jalan dibayar. Udah gitu hai mas gitu kan, senang aja maksudnya gitu loh, membikin orang senang gitu. Apalagi kayak ada yang tadi itu sampai ternyata bisa jadi salah obat, satu opsional obat gitu. Iya sih. Memang akhirnya ngerasain sendiri setelah berapa saat jalanin kan. Nah, aku baru ingat. Iya. Jadi selain musisi kan, aku dengar kan dosen. Iya. Kamu dosen juga. Iya. Aku Dosen. lagi-lagi aku harus iri loh, sama kayak Angku yang Manobi. Iya, dosen Dosen juga juga. mereka. Iya, Iya, dosen mereka juga. dosen Kalau Bi? juga. Aku owner. Iya. Kalau aku sih lebih Carpenter. enggak nekunin juga di situ. Aku apa ya Beb ya? Aku lebih pure ke Dulu musik dia sebenarnya. bapak kos juga Nah, sempat. wah gini perjalanan musik kami ya, perjalanan musik kami itu musik adalah suatu Lifestyle. tempat itu yang dari awalnya itu tidak menghasilkan uang Iya. ya kan? Kalau kita dari band kecil naik itu tidak menghasilkan uang tapi malah menghabiskan uang, Betul. iya kan. Nah di situ akhirnya apa pekerjaan, aku juga nggak cocok dengan kantoran, cuma apa pekerjaan dan income yang bisa mendukung hobi dan pekerjaan futureku di sini gitu. Nah akhirnya aku bikin sebuah apa aku respon, oh ini rumah aku jadiin kos-kosan. Jadi dari situ income-nya, dari situ aku Subsidi silang subsidi ya. ke musik Iya. gitu. Ya, tapi memang harus begitu. Bener Bi, itu aku setuju tuh. Itu tips yang paling benar kalau pengen menjadi musisi yang benar kalau buat aku. Jadi kalau kalian kalau cuman pengen terkenal dan pengen jadi kaya main musik, buang jauh-jauh dulu deh gitu. Iya. Bikin karya yang benar, jangan mengharapkan dari karya itu menghasilkan uang. Itu bonus aja sih besok-besok. Iya, bonusnya bisa. Bikin yang tulus aja sih menurut aku gitu. Jadi emang kita harus punya cadangan lain untuk mensubsidi silang Untuk hal yang sementara kita suka. waktu, Iya. sampai berbuah pada Akhirnya nanti itu akan menjadi memang rutinitas yang jadi kerjaan kita kan. Iya. Sebenarnya kayak kemarin karena kan kalau kayak aku begitu loh, waktu rame itu kan udah nggak kepegang hal yang lain kan. Kayak aku umpamanya di luar musik pun aku tetap ngerjain musik sebenarnya, kayak musik scoring apa segala macam gitu. Tapi karena sudah alhamdulillah jadwalnya padat waktu itu kan, jadi ya sudahlah, mungkin memang rezekinya all in musik sesuatu. scoring lain nih, orang lain gitu. Jadi aku melepas itu. Tapi kadang-kadang masih ada yang kayak klien yang kayak udahlah, ini kamu aja nih, atas nama kamu aja, cariin orang terserah, tapi kamu kontrol dia gitu. Masih ada yang suka gitu, terutama klien-klien yang kenal. Oke. Sebenarnya musik juga seperti kita menanam tanaman ya. Betul. Jadi kita menanam padi, dimana kita harus benar-benar merawat, asih, membuang keringat, Iya. semuanya kita nanti ketika udah Dan ada besar, waktu untuk tumbuh. waktunya, dan Ada kita waktu harus untuk stepnya tumbuh, nggak itu bisa instan. pelan-pelan Iya. sampai akhirnya tumbuh berbuah, akhirnya kita bisa makan buahnya. Betul. Tapi Dan itu apa- harus ketelatenan, itu semua sebenarnya harus Itu kalau padi loh. Kalau padi kan masih cepet, setahun bisa 2 kali panen. Iya. Kalau kalian nanamnya matoa ya harus sabar banget. makanya Nanamnya rambutan harus sabar banget. apalagi musik. Iya. Iya kan? Ya seperti itulah kalau aku bilang musik. Jadi kalau bikin satu seandainya kok
nggak ini ya, ternyata nggak banyak yang dengar ya, sabar aja gitu. Mungkin frekuensi orang sama lagu itu mungkin belum pas gitu. Iya. Nanti begitu pas ya, Ya, something ada juga iya. gitu, tenang aja. Kita percaya ke gini sih, semua musik apapun itu pasti ada pendengarnya. Cuma gimana cara kita untuk menemukan pendengarnya Yang tersebut, tepat ya. yang tepat, sehingga nanti pendengar-pendengar tetap ini berkumpul akhirnya menjadi sebuah fanbase gitu. Iya, seperti aku bilang itu kan, kalau kalian bikin peyek jual di toko besi ya nggak laku. Orang nyari besi kan. Iya. Toko peyek ya di warung pecel lakunya gitu. Iya. Itu udah jelas langsung jos habis. Iya. Jadi Nah. biasanya musisi diujinya pas ketika menumbuhkan itu. Iya, Diuji. itu ya benar. Ini sabar apa enggak? Harus telaten sebenarnya ya. Telaten. Ya namanya juga menumbuhkan sesuatu kan merawat. Iya, kan Namanya merawat tanaman. anak, Ya. merawat Telaten dan ikhlas sebenarnya. benar. Nanti pada akhirnya juga jadi sih. Pasti Kalau aku selalu berprinsip gini, aku berusaha mentok kayak gitu, berusaha aku udah tulus aku ngerjain gitu. Kalau aku cuma gini doang, masa Gusti Allah nggak kasihan sama aku sih gitu. Kalau aku gitu aja peganganku, engkau leono waktu nih gitu, tenang sabar gitu. Kalau aku sih percaya gitu. iya, Pasti kita, ada. seperti kita itu menabung kan sebenarnya. Iya. Menabung kita nanti tuai hasilnya suatu saat gitu. Sama sih konsepnya. Tapi kalau kalian materi lirik bahasanya Sementara ini masih nyaman membentuk bahasa Inggris. Oke. Tapi nanti nggak tahu lagi kalau misalnya ada bahasa lain yang bisa disisipkan. sang sekerta gitu. Itu aku masih pelafalannya. Suka dengan maknanya tapi pelafalannya dan dilagukannya ini Ya, aku masih susah ya. cari cara. Aku masih cari cara. Kita masih mau pelajari bahasa paling tua. Ini lagi Apa aku itu? lagi belajar Latin sih. Oh, Lingua Latina. Latino. Latina beda. Jadi Latina beda. Itali kan, Itali yang tua. Oh. Kayak Mihinomen S Vania kayak gitu. Namaku Vania itu zaman-zamannya Mihinomen Mihinomen is Adi. S Wih. Vania. Iya kayak gitu. S. Dan ini bahasa yang termasuk tua yang menurut banyak nggak diucapkan. Abad keberapa? Ya Julius Caesar. Julius Caesar itu Terus Zaman Anunnaki lah, Anunnaki. Antu Mesopotamia. Mesopotami. Kayak zaman apa? Zaman Socrates. Terus apa namanya salah satunya yang di pendengar ya, kalau aku sih Sofi, jelas bengong iya. kalau aku dengerin. Nah itu pokoknya tua. Nah itu biasanya jadi induknya bahasa untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk agama, terutama di agama Kristiani Katolik. Itu rootnya di sana dan sudah hampir nggak ada yang membicarakannya. Kalau nggak misalnya di Vatikan sendiri untuk para pastornya. Oh iya. Orang-orang biasanya pakainya pakai bahasa Itali. Nah aku belajar bahasa Latin itu. Itu yang masih menggunakan rata-rata Vatikan ya berarti. Vatikan untuk di gerejanya. Oke. Gitu. Atau istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah biologi. Nah itu Oh, rootnya iya, iya. di sana semua. Iya, iya. Itu sih yang aku kepingin ngulik sih di situ sih. Selain itu bahasa Indonesia gitu. Indonesia ya Sanskrit. ada Sanskrit, Nah, Sanskrit. Jadi lebih ke arah Oldnya. oldnya. Jadi Akarnya. kita nyari akarnya bahasa. Jadi Iya. bisa bahasa Indonesia ini sebenarnya bahasa udah Serapan mengalami berapa kan ya? perubahan banyak. Iya. Nah itu kita selalu nyari ke Ujungnya. ujungnya sampai ketemu. Oke. Itu kalian kalau gitu-gitu butuh referensi buku nggak? Butuh banget. Coba butuh tuh, Cin. banget. Kira-kira apa? Karena aku sebenarnya pura-pura nanya ini sebenarnya untuk diriku sendiri sebenarnya. Apa ya kalau misalnya beberapa itu yang kalau Sanskrit itu menarik. Mahabharata itu nggak salah masih pakai Sanskrit kan ya? Mahabharata Bahasa tuh sebenarnya itu. sih menurutku Pali apa Sanskrit apa lucu lupa. sih. Iya. butuh habis dibaca itu- banget sebenarnya. Nah itu Sanskrit bahasa holinya, Pali bahasa commonnya orang-orang umumnya. Iya, itu kita pelajarin semua. Terus ya sekarang untungnya ada internet ya, kita bisa Iya. nyari dan belajar Iya. langsung. Tahun lalu waktu ngisi pandemi ini, aku les bahasa Sanskrit sama orang Bali. Mereka bisa bahasa Sanskrit. Itu contohnya kayak apa sih? Kayak apa ya? Kita ngomong puspa, Ah. bunga. Bahasa Sanskritnya puspam. Cuma gitu doang, cuma beda bentuknya. Jadi kayak kita ngomong misalnya orang bahasa Jawa gitu ya. Terus ini ada Bali, bahasa Bali.
Nah itu ditarik itu pakemnya kayak kromo inggilnya itu bahasa Sanskrit. Nah, speaking about Bali, kemarin kan aku lihat tuh teman-teman di Bali kan, Ya lagi banyak abang-abang bikin. Navikula dan yang lain-lainnya kan bikin kayak entah bikin album atau bikin karya gitu ya, Pakai yang bahasa pakai bahasa Bali, Bali gitu kan, iya. The Hydran apa segala macam itu. Iya itu asik Keren banget. lah, keren. Aku Keren, dengerin keren. bahasa, oh gini ya bahasa Bali dijadiin lagu ya. Asik Karena kan banget. kalau bahasa Jawa kan banyak kan, Iya. yang stasiun balapan kan banyak kan, Iya. Besake kan. Tapi kan jarang yang pakai bahasa itunya, bahasa lamanya. Iya. Oh iya. Inggilnya kan. Kayak kromo inggilnya lah Bisa kalau bahasa kromo Jawa. inggilnya, tapi dinyanyikan dengan konsep yang Aku tuh baru. malu loh sebagai keturunan Jawa, aku nggak tahu kromingo. Makanya Coba aja kamu bahasa kromo inggil. aku Ya bisa. aku dulu kan kuliah di Jogja, Nah. KKN di Bantul. Itu menurut mereka di sana ngobrolnya mereka itu ngobrolnya halus banget. Menurut mereka itu bahasa sehari-hari, halus itu. Jadi kalau kayak apa? Kayak lagi rapat RT, rapat kampung gitu tuh. Jadi kita anak KKN itu cuman Roaming. nggih Pak, nggih gitu. Kata temanku jangan nggih aja. Nanti kalau mereka minta jalan gimana gitu. Makanya untungnya aku waktu itu Translator. ada temanku satu kelompok tuh yang anak Bantul yang emang tahu gitu. Mm-mm. Nah, aku tuh belakangan kayak hampir 2 tahun ini sih kayak ngerasa harus, aku kan darah Jawa aku lumayan kental. Kok aku nggak Jawani ya gitu aku bahasanya. Makanya aku beberapa ada teman di Jogja gitu yang apa, dia lagi suka ngulik Jawa-Jawa yang lumayan kuno gitu. Kalau aku kayak pengen tahu Majapahit gitu, gimana sih sejarahnya apa sih gitu. Nah itu aku sambil perjalanan tur, kalau aku sih emang dari dulu maksudnya ke kota mana gitu aku kayak suka ngulik apa sih di sini tuh apa sih gitu, Iya. suka ngulik gitu. Nah sementara Jawanya sendiri aku kadang-kadang Luput. luput. Iya. Akhirnya kayak sekarang gitu pengen sih kayak tahu Majapahit tuh kayak apa, Jogja tuh kayak apa gitu. Seru Enak, sih seru. mengetahui akar ya. Aku Hono Coroko aja aku nggak bisa. Hono Coroko, cuman tahu Hono Coroko doang. Hono Coroko, Hah? Doto Sewolo, Doto Sewolo, Monggo Botongo, Monggo, Mogo Batang. Monggo, Monggo Botongo, Podo Joyo. Podo Joyo. Podo Joyonya. Karena kan aku lahir di Riau. Nah kami di sana tuh bahasa daerahnya Arab Melayu, Oh, Arab Gundul gitu tuh. Iya. Oh itu asik tuh tulisan pegon. Mm. Yang ini kan bahasa Jawa tapi bacanya tulisnya Bentuknya Arab. Mm. Wah, itu seru banget itu kayak mecahin teka-teki gitu. Iya. Iya. Dulu aku paling jago tuh kalau gitu tuh ujian gitu tuh. Cepet Banget banget ya. gitu. Jadi puisi biasanya kan puisi kita salin Iya. pakai itu Arab Melayu. Nah, aku malah bisa Arab Melayunya daripada Hono Coroko tadi karena emang walaupun Tumbuhnya bapak di situ. iya bapakku waktu ayahku kan Jawa tapi nggak pernah, mungkin menurut doi waktu itu percuma lah ngajarin anak ini, nggak tahu juga dia kali gitu. Nanti dia juga kalau merantau dia juga belajar kali gitu kan. iya. Nah kan kayak Hono Coroko sendiri kan pengembangannya kan banyak kan, kayak umpama nama aku tuh kemarin mencoba beride pengen bikin logo Adi. nama Adi tapi pakai Hono Coroko, ternyata Iya. nggak ketemu nih gimana sih yang hitungnya yang Nggak gimana. bilang ke aku. Oh iya ya. Aku suka banget dia iya suka ya? dan Suka. waktu itu latihan waktu itu ketemunya waktu umur 25-an kalau nggak salah, kayak ya mungkin aku campur ya tapi ada darah Jawa juga, terus mikir kayak masa nggak bisa sih tahu sama tanah ini yang aku lahir di sini gitu. Akhirnya waktu itu ke gereja minta sama pendetanya Alkitab bahasa Jawa, dan pas lagi orang khotbah aku nulis Alkitab itu pakai Hono Coroko untuk latihan. Oh ya? Iya, nah itu sih jadi udah lumayan nggak kepingin itu luntur. Takut kesian sama bahasa-bahasa tradisional yang udah nggak ada penuturnya. Sedih, ngerasa sedih. Iya sih. Sebagai orang yang bergelut di dunia bahasa ya. Jadi itu, dan emang bahasa itu menjadi inspirasiku untuk menciptakan lagu. Dari bahasa kan ke budaya. Dari budaya terus kami terjemahkan lagi ke kehidupan sehari-hari. Jadilah lagu-lagu itu gitu. Jadi emang pembelajaran itu memang aku pegang sih, nggak mau luntur. Iya. Berarti rata-rata materi itu
so far bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena Ada yang album tugas. pertama ada berbahasa Indonesia. Sempat tapi Sempat nggak kita dirilis sebagai bikin lagu single. buat anu sih, buat Teman bikin scoring film gitu. indie gitu. Oh, iya. Tapi nggak pernah rilis. Sebentar. Pak, boleh minta rokok nggak, Pak? Sekali ini saya nggak minta minum. Rata-rata bahasa Inggris ya. Heeh. Apakah gini, kalau aku nanyanya, apakah sengaja bikin lagu berbahasa Inggris itu karena kalian punya juga cita-cita untuk go internasional gitu-gitu? Iya. Iya. Ada. Biar lebih mudah ya. Iya. Kalau untuk harus submit keluar apa gitu Iya. ya. Bahasanya Dan karena itu- lebih universal ya. Dan itu juga terbukti ada beberapa yang kemarin kita ke South by, terus gara-gara lagu kita South by Southwave. South by Itu Southwest. di Amerika ya. Iya, Ah, di dia- US. Di Amerika, gengs. Dan itu akhirnya ada orangnya ya, dia Dia baru denger tahun ini. tahun ini Padahal udah 3 tahun lalu kan kita kesana. dia itu menemukan CD kita kompilasi Di mobil lama yang Di dia mo- lama nggak pakai gitu lah intinya. iya 2 tahun lebih Iya. 2 tahun ya. Iya. Iya, 2-3 2 tahun. tahun. Heeh. Terus akhirnya dia menemukan CD itu dan akhirnya di setel. Dan kecanduan dia, setiap hari dia posting. Yang kemarin kalau misalnya teman-teman ada yang lihat story itu ada yang dia ini posting terus setiap hari, dia komentarin, dia apa gitu. Dan itu Dan message dari itu nyampe ke dia. Oh, hebat. Dia seneng sih jadinya. Itu jadi Nah, wow, works gitu loh. iya. Dan sebenarnya kami musik itu sebenarnya harusnya bisa menembus batas dan keterbatasan itu. Ini prinsip kami gitu ya. Jadi emang pertamanya bahasa Inggris karena universal gitu kan. Dan juga karena memang karena selama ini aku terbiasa dengan bahasa Inggris, menyatakan pendapat dengan bahasa Inggris, jadi lebih mudah ya lugas. perasaannya ya. Tapi tahun lalu kami juga belajar bahasa isyarat Bisindo. Yang gini-gini tuh. Iya, Ya. Bisindo. Di Sindo Ah, makanya jadi- ada rilisan kita Namanya yang apa? Bisindo. 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 Jadi beda sama bahasa isyarat Indonesia. ya. Oh. Jadi ada 2 di Indonesia, bahasa isyarat untuk teman-teman tuli itu yang dibuat kamus base gitu. Jadi sangat kaku gitu ya. Yang buat itu adalah ngomongnya adalah yang buat orang-orang teman-teman dengar. Jadi dia kayak kita dengar terus menerjemahkan bahasa isyarat ke orang yang dengar juga. Jadi kan ada roaming di situ. Nah, Bisindo ini adalah dari teman-teman tuli kepada teman-teman dengar. Jadi dia sangat natural dan sangat melekat dengan teman-teman tuli gitu. Tanpa mengurangi esensi dan maksudnya yang terdalam. Jadi menurut kami itu bahasa, dan kami belajar itu supaya pesan-pesan yang ada di lagu kami bisa sampai ke teman-teman semuanya tanpa batas. semua manusia gitu. Iya. Tapi itu ngakalinnya gimana kalau yang Nah, ini menarik nih. iya itu kan maksudku kan kalau lagu kan ya audio kan. Iya. Ya, Tahun lalu Gimana tuh? Berarti harus ada visualnya dong. Nah. visual kita kasih, kita kasih visual. dan baru bikin ternyata- video klip kan ceritanya. ternyata teman-teman ini total talent kita ya. talent Dijelasin kita. dulu talentnya, ini tuli sejak talentnya tuli. lahir. Oke. Ya, tapi ketika kita tawarin, kamu mau nggak bikin Nyoba. Bisindo? Jadi ini bahasa Inggris, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Oh iya. Jadi ketika dinyanyikan itu misalnya apa namanya? I cannot wait for tomorrow. Itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku tidak sabar menunggu hari esok. Itu yang dia sampaikan. Dan itu kan pertama kita mikir gimana caranya menyampaikan lagu ini ke dia. Ini liriknya, ini bahasa Indonesianya, ini video klipnya. Terus menariknya gini, meja kita di rumah kan kayu tuh. Terus ada speaker ya. Eksperimen sebenarnya. Eksperimen kita. Eksperimen. Kita suruh pegang si speaker itu kan ada meja ya? subwoofernya kecil. Taruh Dipegang. meja. Aku deng gitu. Kamu kerasa enggak? Aku tanya. Kamu kerasa nggak? Kerasa. Oke, gitu lah aku langsung. Heeh. Oke, cuma emang Getarnya ya. Iya. Getarnya. Resonansinya ya. Iya. resonansinya. Terus dia sambil ngikutin. Cuma emang terlambat karena harus meroses dulu. Terus akhirnya dia hanya misalkan bilangnya adalah gini gitu. Iya, Dia as the sun falls from the east kayak gitu kan. itu agak Delay lah, terlambat, delay. karena Berapa detik getarannya lah. itu. Jadi dia itu subwoofer itu dia Dia peluk. peluk gini. Terus Ding, dia ding, dengerin. ding. Dan Terus penerjemahnya bantuin. Oh, ini saatnya lirik yang ini. Ini kan ada lirik yang kayak Oh, tapi gitu pakai kan. pakai penerjemah juga. Iya, Iya, penerjemah. Yang bisa bahasa Bisindo itu. Iya. Iya. Oke.
Tapi ya double kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, double. bahasa Indonesia, bahasa isyarat. Oh. Jadi harus 3 tuh langsung. Bahkan dengerin ngerasain getarannya dia bisa gini. Jadi Ah, kita itu kan ngomong, aneh ya. Iya. Dan dia kan nggak dengar kan berarti kan. Iya. Dia Cuma ngerasain peka. itu. Iya, ngerasain. Karena aku ngelihat tuh ada musisi cewek juga, aku ngelihat di American Got Talent atau apa British Got Talent gitu, yang cewek dia kok nyanyi nggak pakai alas kaki. Karena dia Itu sama nggak bisa dengar ya. Ah, Habis suaranya men, iya. buset, bagus banget. Dan yang aku bingung, gimana dia nebak nadanya itu benar gitu. Iya. Itu kan kayak Ya, Beethoven, getaran. ya kan? Iya, makanya itu kelebihannya mereka ya. Iya. Iya, kelebihan mereka. Mereka punya kekurangan tapi kelebihannya luar biasa Tapi juga. teman-teman Iya. Tuli nggak mau disebut kekurangan itu Mas. Jadi ini sekalian kami Oh, iya, membantu iya. campaign ya. Sorry. Nggak aku apa-apa, nggak apa-apa. tidak punya kata-kata yang tepat tadi. Iya, Apa nggak apa-apa. kata-katanya? Mereka juga ngomongnya nggak masalah dengan itu. Tetapi juga aku membantu untuk campaign bahwa memang mereka terlahir sebagai Tuli. Iya. Dan mereka mempunyai bahasa itu ya Bisindo itu. Sehingga kayak misalnya kita gini deh, Mas lahir di Jogja. Misalnya dengan kebiasaan Jogja. Itu bukan kekurangan atau kelebihan kan? Iya. Itu identitas Mas. Iya. Seperti itulah teman-teman Tuli ingin ya seperti itulah mereka gitu. Tuli ini adalah Ya, identitasku. ini dia, identitas. Jadi bukan lagi kita ngomong tunarungu. Mereka ngomongnya adalah komunitas Tuli. Mending gitu ya, Ya, justru ini sekalian Tuli, ini dengar ya Tuli. Tuli. ya. Dengar, ini dengar kok Mas. Nah, ini dengar. Oh, Jadi Tuli. teman-teman dengar sama teman-teman Tuli. Oh, Gitu. Tuli. Terus kami dikasih nama dikasih bahasa isyarat nama juga sendiri. Oh ya? Ini Fania, Nina Deki sama V. Oh. Fania, Kalau B. aku gimana? Kamu lupa. B itu gini kan. B itu gini, tapi karena dia keriting jadi dia gini. Oh. Ya, jadi ya, dan itu bisa beda-beda setiap orang kan, karena ini kan yang mereka kenal kita, jadi mereka mengidentifikasikan kita, Fania yang Tadi begini begini nanti. kayak Ya, wake up Iris gitu ya. ya, wake Wake up, up, Iris, bangun, pelangi, Iya. gitu, Pelangi. iya, menarik banget Seru tuh. ya? Banget. Tapi kalau lagu gimana ya? Lagu. Mungkin yang kayak Story from the Field gitu-gitu tuh canggih tuh. Kalau promo banget ya. Maksudnya itu Gak kan apa-apa, juga Mas. message-nya yang kalau aku kan itu sih bakal di album sebenarnya. Cuman aku sedikit lah kayak cerita. Itu tuh kayak lagu-lagu masa kecilku gitu kan. Jadi setiap anak itu pasti punya cita-cita yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau aku di situ tuh pesannya yang kayak ya udah kejar itu sampai dapat gitu. Bisa tuh Mas, kapan-kapan lagu itu diterjemahkan ke bahasa isyarat. Nanti ya, Ya, sudah karena jadi ya. kepinginnya tuh kan udah semakin banyak, gak cuma kita doang ini yang ngasih Endang Sukamti juga ada gitu kan, terus ada beberapa lagi, bahkan ada yang live panggung sebelahnya udah ada bahasa isyarat. Ah iya tuh. Ya, mari kita Udah deh. biasakan, udah ada di Jakarta itu Bahkan udah festival terbiasa. di luar negeri juga udah kayak gitu. Iya. Iya, jadi Bener, cumanya ikut joget. jadi mereka pun Biasa. bisa Menikmati. datang ya. Datang. Ya, semakin Gila, gencar message dia. teman Mas bikin, nanti musisi lain bikin, terinspirasi lagi bikin. Iya, Ya iya. udah tanpa batas musik ini bisa sampai ke yang harus menerimanya gitu kan. Album kedua rencananya begitu. Lumayan PR tapi kepinginnya gitu sih. Pengen sih. Sebenarnya dari album pertama itu udah Pengen pengen semuanya. semua lagu kita kasih Bahasa isyarat. bahasa isyarat semua. Cuma Butuh waktu. baru ketemu di tahun 2020 sama si talent ini mengenal Baru. komunitasnya, terus sama akhirnya udah akhirnya jalan proyek itu, akhirnya terbentuklah suatu karya si talent ini yang memperagakan semua bahasa dari lagu kita. Kan punya cita-citanya semua lagunya kepingin ada Bisindo. Semoga kesampaian lah. Sini. Amin. Amin. Amin, amin. Ya kalau mereka bisa, nanti kan mereka bisa bantu aku. Iya dong pasti. Cilat terus. Oke, berarti album lagi proses ya. Ya. Nah, harapannya ke depan nih sama rencana kalian tuh apa gitu sebagai musisi, sebagai apa yang mengisi wake up, yang kalian adalah wake up Iris gitu. Ya, kalau rencana itu tetap ya kita harus
karena tanggung jawab kita sebagai musisi itu adalah mengeluarkan berkarya itu kita harus konsisten untuk Dan berkarya. iya, harapannya sih kita konsisten, sebisa kita, semampu kita berkarya, kita akan berkarya terus Dan apa juga ya? berharap untuk apa message yang kita bikin itu bisa diterima sama lebih banyak lagi. Itu harapannya. Sama semoga tahun-tahun ke depan ini sudah lebih normal, acara sudah kembali live, kembali Amin. rame ya. Kalau di mana-mana tuh kan di icon-icon juga. Amin. Amin. Itu apa? Iya kan. Di WhatsApp atau apa gitu. Amin. Terus kalau rencana banyak ya, namanya manusia tukang buat rencana ya. Kepengen ada album, juga bikin tour, juga pengen bikin beberapa yang kita pengen kerjain dalam kurun waktu berapa bulan ke depan ya kan. Entah berhubung itu karena kalian kan couple ya. Iya. Mungkin akan segera menikah ya. Amin, doakan segera. aja. Ini Ada lagi proses yang harus dilalui beberapa Iya. kali. Kita mendoakan semuanya. Iya. Mudah-mudahan juga kalau memang nanti ada acara gitu bisa datang. Amin. Ya, So ya, kita ya. yang mendatangin teman-teman semua ini kita yang Iya. mendatangin. Sama ada Tunggu aja. ada rencana juga untuk berpindah ke Jakarta kan ya. Kepinginnya sih belajar bertemu orang lebih banyak. Iya. Belajar lebih banyak gitu sih kepinginnya. Karena nggak puas untuk belajar terus gitu. Ya. Ini ada nggak sih? Aku nggak tahu. Ada nggak yang mau pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang baru mulai atau apa gitu? Iya. Ada nggak kalau dari kalian? Pertama buat teman-teman yang dengerin umum ya semuanya ya, nggak tahu tiba-tiba ada pesan yang tiba-tiba ingin disampaikan gitu, nggak Iya. tahu dari siapa. Sampaikan lah. Ya, bahwa kita masing-masing ya mungkin cocok untuk teman-teman yang dengar. Kita masing-masing ada peran masing-masing yang harus kita jalankan. Mungkin kami sebagai musisi, Mas juga musisi, teman pendengar mungkin ada yang ini dan itu. Coba dengar dan jalani itu. Aku nggak tahu kenapa dengar. Dengar dan jalani. Dengar dan jalanin, karena itu ketika ada di hati kita, ketika sudah dikasih hint buat di hati kita, itu jalan kita. Coba dengerin, jangan terlalu keras untuk menolak karena kata orang lain atau karena ketakutan kita. Kalau kata anak-anak sekarang kan lemesin aja gitu. Lemesin Ya, aja. ikutin, lemesin, ya, lemesin diikutin dan ya siapa tahu itu peran kita ini efeknya itu memang semesta udah mengizinkan kita di situ untuk efek yang ripple efek ya. Kita buat dia akan berlipat ganda gitu. Oke. Itu sih yang ini yang umum. Manfaat lah. Ada lagi. Terus untuk yang musisi, Musisi. yang tadi udah denger kan bahwa kita menaruh itu seperti menanam. Yes. Kalau misalnya itu memang passionmu, itu emang kata hatimu untuk menanam itu, belajar sabar dan konsisten, tapi jangan pernah putus harapan. Betul. Ya. Sama siapin pupuknya yang jos. Iya. Biar Dan- tanamannya subur. Dan tanaman yang baik. Ya, tanaman yang baik. Baik Ya. untuk dikonsumsi diri sendiri loh ya. Ya. Dan buat untuk Paling banyak enggak. orang. Iya. Gitu Ya sih. ya. Ada lagi? Hidup sehat. Kayak gitu ya. Ya, yang pasti jangan lupa dengerin musiknya Wake Up Iris. Jangan lupa dengerin podcast. Karena kalau nggak kenal nggak sayang kan. Iya. Kayak kulik musik-musiknya Wake Up Iris bisa di mana aja ya? Spotify, Spotify, Apple Spotify, Music, Apple Music, dan YouTube. teman-temannya. Ya kalau YouTube YouTube Ada. barusan YouTube kita apa bahas. ininya apanya apa tuh namanya nama ya? Ya, Wake Up Iris aja udah, tapi Wake Up Irisnya Wake Up nggak pakai Iris. H ya. Nggak pakai app Wake Up. YouTube kan? YouTube, Oh, enggak ya? Wake Up Iris aja Ah, udah. YouTube. Aku orang lama. youtube.com/wake Orang lama atau orang up ketinggalan iris. zaman. Ya, yang kalau yang dengar dari audio Wake Up Iris gak pakai H. Iris. Ya. Wake Up Iris. Iris. Nah, di situ udah Instagramnya muka apa? kita. @wake up iris tanpa H lagi. Wake up. Wake up Iris. Nah kalau teman-teman yang mau lihat upcoming konser atau apa kalian gitu biasanya Seringnya di-update-nya di mana? Di Instagram sih. Instagram ya? Ada Twitter. Atau website ada? Dulu ada website. Bisa Nanti bikin lagi pantengin. aja ya. Kalau website masih kita build lagi ya. Lagi Kemarin maintenance. masih maintenance. Mungkin bisa dilihat di akun Spotify kita ya. Jadi di situ ada kapan panggungnya, upcoming gitu ada. Oh Kita iya. konekin kan sama next stage kayak Iya, gitu-gitu. iya. tentunya itu juga kayak Instagram
Spotify saya ada jadwal turnya di situ. Iya. Ya kan. Gitu sih ya. Mau colongan. Ada lagi nggak yang pengen disampaikan gitu? Udah banyak sih, Udah ya. Ha-ha. Ya pokoknya jangan lupa kunjungin musiknya WK Pairis, dengerin. Mungkin bisa juga kulik-kulik yang teman-teman yang di Malang gitu ya. Ya. Ya dimanapun lah gitu. Yang penting pokoknya bahagia, lakuin aja apa yang kalian suka gitu. Dan jangan lupa like, comment, Dan and subscribe. subscribe. Begitulah, biar kayak anak-anak zaman sekarang. Tiring gitu. Thank you ya Bia. Ding ya. Ya, thank you banget. Thank you Mas Fania, Adi. aku colongan juga sudah thank you banget sudah menerima kami di Malang, sudah Dengan senang hati. sudah arrange turku dengan baik gitu. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa berlanjut ya kita ya. Iya. Atau kalian juga besok ke Jakarta gitu bisa main ke studio. Ya, Jos ya. Sampai jumpa lagi. Mengunjungin mana itu namanya? Sawangan ya? Sawangan. Sawangan. Siap. Thank you ya. Iya. Ya, thank you. Dadah. Dadah. Oke, Kak.